Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Darussalam Kutoarjo yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pengajian rutin kita dengan cuaca yang sedikit mendung, dan tadi juga saya dalam perjalanan hujan ya, sempat hujan, tapi alhamdulillah ternyata sampai sini terang. Ini merupakan salah satu nikmat Allah sehingga kita dapat melaksanakan menuntut ilmu Allah ya di pagi hari ini. Maka mari kita ucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholat serta salam tak lupa tentunya senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, manusia terbaik sepanjang masa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga, kepada sahabat dan semua pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada tema pagi hari ini saya ingin membawakan terkait materi ketauhidan. Mungkin dari jamaah sekalian, ini sudah sering dibahas. Maka di sini kita kuatkan kembali tauhid kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai hanya kita ketahui keberadaannya, hanya kita sekedar yakini ya, tapi bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala itu bisa sampai masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga segala perintah dan larangannya itu juga kita laksanakan. Seperti itu. Nah, ini maka untuk mengawali materi ini, saya awali dengan apa sih yang membuat sebuah bangunan bisa berdiri megah dan lama? Yaitu ada sebuah pondasi. Apa pondasi kita sebagai muslim? Yaitu dua kalimat syahadat. Syahadat sendiri meyakini Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya. Maka pertanyaan pertama yaitu adalah bagaimana cara kita yang hidup 1400 tahun setelah Rasulullah bisa meyakini Allah sebagai Tuhan dengan keyakinan yang kuat dan tidak kabur. Gimana Pak? Kita mempelajari Allah ini lewat mana berarti? Atau kita bisa tahu ada Allah, kita tahu bahwasanya ada Rasulullah itu lewat mana? Lewat apa? Kita belajar tauhidnya lewat mana itu? Itu loh yang kita baca Al-Quran leres. Kalau nggak ada Al-Quran, kira-kira kita bisa tahu buatan? Nggak bisa. Sama seperti agama lain yang mereka punya kitabnya masing-masing, sehingga sampai sekarang mereka masih bisa meyakini agama mereka masing-masing. Maka di Islam, di Muslim, kok kita bisa tahu ada Allah, kok kita bisa tahu
ya, Nabi Muhammad utusan Allah, maka semua ilmunya itu kan didasarkan ada di dalam Al-Quran. Maka yang pertama kali harus kita yakini keberadaannya itu adalah Al-Quran. Sebelum kita yakin dulu loh sifat-sifat ketuhanan Allah, kita perlu dulu membangun keyakinan yang kokoh bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah yang disampaikan oleh Rasul yang jujur dan terpercaya. Baru setelahnya kita pelajari siapa Tuhan kita melalui firman-Nya. Kita harus yakin dulu, nggih, jamaah sekalian, Al-Quran itu benar-benar gitu loh, benar-benar firman-Nya Allah, benar-benar kitabnya Allah. Kita nggak perlu dulu pelajari bagaimana sifat-sifat Allah, tapi kita harus yakin dulu bahasanya kitab kita ini memang betul-betul diturunkan dari Allah. Nah, bagaimana caranya? Maka ada beberapa hal yang di sini mungkin akan saya sampaikan tiga hal yang dimana kalau ini diibaratkan itu dengan tiga hal ini tuh itu yang bisa membuat kita ini tuh benar-benar yakin ini tuh nggak mungkin buatannya manusia gitu. Al-Quran ini tuh betul-betul bukan buatannya manusia. Kita masuk ke bagian pertama, meyakini kebenaran Al-Quran dengan pendekatan logika dan ilmiah. Ya, jadi ini bukan sekedar kita pakai yakin-yakin tok, tapi kita pikirkan kok bisa gitu loh. Ini dasarnya memang di Al-Quran sendiri sudah disebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajalah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Ini jamaah yang pertama kali. Ini bukti sejarah. Jangan mau cari dimanapun, itu pasti akan ketemu. Kisah Abu Lahab, pamannya Nabi. Surah ini turun di Mekah untuk mengutuk Abu Lahab dan istrinya yang memusuhi Islam dan menyatakan mereka masuk neraka. Jadi ketika itu Rasulullah itu sedang dakwah, mengajak semuanya. Kalau yang Abu Lahab ini keluarga besarnya Abu Bani Hashim diajak bareng kumpul dakwah di situ menyampaikan ajaran Islam. Nah, Abu Lahab ini yang termasuk datang dan memprotes, ngopo sih dadak kumpul ini bareng nggak guna gitu loh. Ya dia buat apa kayak gitu. Nah, untuk membalas komentar Abu Lahab itu tadi, Allah turunkan surat ini. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Bahkan istrinya pun juga, jadi istrinya juga ikut ganggu Rasulullah ketika sedang dakwah, yaitu dengan apa? Memberikan duri di jalan-jalan yang Rasulullah lewati ketika dakwah. Nah, buktinya di mana, jamaah sekalian? Ini surat itu turun ketika Abu Lahab masih hidup. Tapi di sini sudah menyatakan apa? Di ayat ketiga, saya selana rom kelak dia akan memasuki api yang bergejolak. Sudah divonis masuk neraka. Logikanya kalau orang masih hidup masih ada kesempatan tobat, mboten? Masih. Kalau misalnya Abu Lahab ya dengar surat ini, misalnya besok kok pengen tobat, aslinya masih bisa tidak? Masih bisa. Tapi di sini sudah Allah tetapkan bahwasannya mau dia hidup ya sampai matinya itu, yes, dia akan masuk neraka. Makanya dia sampai meninggal pun karena sakitnya itu sama sekali tidak mengucapkan kalimat syahadat. Ini jangan bisa membayangkan sendiri, Bu, Pak.
masih hidup tapi sudah divonis masuk neraka, pasti langsung tobat itu. Nah, kita sebagai muslim loh, kok kita tahu sudah divonis seperti ini. Tapi ini Abu Lahab, dan selama hidupnya sampai sisa hidupnya sampai dia meninggal sama sekali tidak mengucapkan syahadat. Maka ini bisa menjadi salah satu fakta, jamaah sekalian. Ini Al-Quran itu memang betul-betul bukan buatannya Rasulullah, bukan buatan manusia, gitu. Ini yang pertama, satu. Kemudian yang kedua, di zamannya Rasulullah belum ada kemajuan teknologi, belum ada komputer, belum ada HP seperti sekarang. Tapi di sini Allah sudah menjelaskan, jamaah sekalian, dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh, rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idama fa kasawnal 'idama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung. Lalu sesuatu menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Inilah penjelasan sains. Bagaimana awal mula penciptaan manusia di dalam kandungan. Ini sudah Allah sebutkan dari 1400 tahun lalu, jemaah. Dan ternyata sudah terbukti sekarang dengan kemajuan teknologi sekarang, manusia bisa mempelajari itu, bagaimana awal mula sel sperma dan sel telur bertemu, kemudian saling membelah selnya, saling membentuk sampai hingga jadi manusia. Ini kan sudah dijelaskan ternyata dari 1400 tahun lalu. Nah, ini nggak mungkin Rasulullah yang tidak bisa membaca dan menulis kok bisa memprediksi gitu loh. Bagaimana penciptaan manusia yang dulu sama sekali tidak ada teknologinya. Ini bukti yang kedua. Ini yang ketiga yang lebih menguatkan lagi, jamaah sekalian. Secara sastra dan konsistensi, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dalam situasi dan konteks yang berbeda-beda. Ada yang turun ketika perang, ada yang masih dalam keadaan damai, ada ketika Rasulullah sedih dan ada ketika Rasulullah sedang gembira. Namun susunan bahasanya tetap sempurna, konsisten, tidak ada kontradiksi satupun. Kita bayangin gini mawon lah, Bapak Ibu, masih ingat tidak perkataan kita 1 minggu lalu? Kira-kira kita ngomongin apa aja? Nah, itu aja sudah lupa kok. Apalagi ini loh, Rasulullah selama 23 tahun yang beliau mohon maaf, Allah takdirkan memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kok bisa selama 23 tahun apa yang beliau sampaikan itu sama plek tidak berubah? Coba, ya dipikir secara logika aja nggak bisa itu. Kalau itu perkataan manusia loh ya, kalau ini Al-Quran buatan manusia itu tidak akan mungkin. Bahkan sempat ada dalam benak saya, gimana cara Rasulullah memastikan apa yang ditulis sahabat itu betul, itu gimana cara Rasulullah memastikan? Kan juga nggak bisa. Terus buatan, kan sekretarisnya yang menulis. Jadi Rasulullah misalnya ada pengajian seperti ini, Rasulullah menyampaikan ayatnya dan sahabat hanya diminta untuk menulis ayat Al-Quran saja, dilarang menulis yang lain.
dilarang menulis yang lain. Nah, tapi kan Rasulullah sendiri juga tidak bisa memastikan deh, apakah tulisannya para sahabat itu betul. Tapi nyatanya sampai sekarang yo sama. Mau jenengan cari Al-Quran berapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang itu masih sama. Paling bedanya hanya di tajwid. Karena ilmu tajwid kan baru ada setelah berapa abad itu. Maka ini jamaah sekalian, bagaimana Al-Quran itu memang betul-betul firman Allah gitu loh. Tidak mungkin seorang manusia selama 23 tahun yang sudah jelas tidak bisa membaca dan menulis masih bisa ingat perkataannya dulu. Gitu. Oke, nah setelah kita ini kan sudah tadi ada bukti-bukti nih yang secara ilmiah bahasanya itu Al-Quran ini itu memang betul-betul firman Allah, tidak mungkin buatannya Nabi Muhammad. Maka dengan barang bukti ini kita yakin, kita harus yakin secara logika dan ilmiah bahwa Al-Quran ini memang kalamullah. Dengan sumber informasi itu tentang Tuhan kita ini valid dan terpercaya. Setelah ini kita masuk bagian 2. Setelah kita yakin ya, kita sudah berpikir nih tadi nih secara kita lah, bukan dari hanya yakin-yakin kok, sudah ada bukti ilmiahnya yang bisa dipikir, oh iya benar juga gitu. Maka kita mulai mengenal Allah sebagaimana dia memperkenalkan dirinya. Nah, ini setelah kita sudah yakin Al-Quran itu betul-betul firman Allah, maka akan kita pelajari isinya. Oke. Kalau dasar tauhid, insya Allah saya yakin jamaah sudah tahu di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ada yang mengartikan tempat bergantung juga ada. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ini dasar tauhid murni. Jadi setelah kita yakin bahwa ini memang betul firman Allah, nah baru kita pelajari sifat-sifatnya. Ya, yang paling mudah ini Allah jelas, Allah satu yang esa, tidak ada yang sama seperti Allah, tidak ada yang setara. Hanya Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Nah, kalau jamaah ada hal yang diinginkan, ya mintanya sama Gusti Allah. Jangan juga malah kita berharap sama manusia. Karena kalau berharap sama manusia, itu nanti kita akan kecewa sendiri. Sudah. Yang jelas-jelas apa? Sesama manusia itu setara. Kalau kita gantung ya sama-sama jatuh. Gitu loh. Tapi kalau sama Allah, yang jelas tidak akan, yang jelas itu tidak setara dengan kita, yang jelas menciptakan kita. Nah, kita bergantung mau selama apapun ya tidak akan jatuh. Sehingga memang ketika manusia ada hajat atau ada apapun, ada masalah apapun, kembalilah sama Allah. Ini juga Allah membuktikan bahwasanya tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak seperti, mohon maaf, agama sebelah yang memang memperanakkan Tuhannya. Ini memang juga yang salah satu jamaah sekalian yang menjadi asbabun nuzul surat ini, yaitu ada kaum musyrikin yang tanya kepada Nabi Muhammad, apa nasab Tuhan ini? Nah, nasab kan untuk garis keturunan. Nah, dijawablah sama ini surat ini. Gitu. Bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ini menjadi bukti benar-benar Allah itu memang sebagai Tuhan kita. Memang tidak boleh, ya kita bayangin lah, kok ada kok Tuhan kok dua.
Nah, terus kita harus nyembah yang mana? Nyembah dua-duanya. Nah, terus bedanya apa? Kan menjadi kontradiksi kalau ada dua. Contoh misalnya yang satu Tuhannya Maha Pengasih, yang satu Maha Penyayang, gitu. Nah kalau kita sama yang Maha Pengasih, nah berarti kita nggak dapat sayang dong. Kalau dua loh, berarti kan seakan-akan terbagi. Nah itu jadi tidak menunjukkan sifat ketuhanan. Makanya Tuhan itu satu, begitu. Kemudian ditambah selain tadi, dalam tafsirnya surat Al-Ikhlas itu memang mengajarkan kepada setiap muslim agar menghiasi hati dan perilaku dengan ikhlas, yaitu ketika beribadah atau beramal soleh, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang yang ikhlas akan meyakini bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan tempat mencari bekal untuk menuju kehidupan akhirat yang abadi. Makanya ini kenapa salah satu hanya surat yang disebut Al-Ikhlas tapi tidak menyebutkan bunyi Al-Ikhlas. Ya kita benar-benar harus meyakini tadi sifat-sifat Allah ini, yaitu dengan ikhlas pokoknya yakin. Saya kuatkan lagi sama sekalian, ini hanya beberapa nih, karena kita tahu sendiri Asmaul Husna itu ada 99 dan tidak mungkin saya sampaikan semua. Ini hanya beberapa sebagai contoh. Ada sifat jauhar agungnya dan keindahannya. Contohnya Al-Hayyu, Al-Qayyum, Maha hidup, Maha berdiri sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus Al-Alim, Maha mengetahui, ilmunya meliputi yang lahir dan batin, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Rasulullah bisa menceritakan di Al-Quran bagaimana dulu ada penguasa yang namanya Fir'aun, terus ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu kan Nabi Muhammad kan nggak tahu aslinya. Kemudian Rasulullah ceritakan untuk diambil hikmahnya di Al-Quran itu. Rasulullah cerita, Allah ceritakan itu. Kemudian masa depan yang diceritakan apa? Kalau sama Allah tentang hari kiamat, bahwasanya kehidupan manusia itu hanya sementara dan besok itu akan terjadi kiamat. Itu loh. Itu yang menjadi hal bahwasanya besok itu tuh kita itu tidak hanya di sini tapi akan ke akhirat. Kayak gitu. Sehingga apa yang kita lakukan ya terkait ibadahnya terutama itu nggak akan sia-sia karena kita punya bayangan jamaah. Oh iya kan besok kan balasannya ini. Maka kok ada kehadiran surga dan neraka itu sebetulnya untuk biar kita ya sebagai manusia itu bisa berpikir secara rasional gini loh jamaah. Kita ada tujuannya gitu loh. Jadi kita ada tujuannya. Kita tuh mau setelah meninggal tuh mau kemana gitu loh. Ya kayak anak-anak disuruh mikirin cita-citanya mau jadi apa. Kalau sudah ada cita-citanya, maka anak ini akan berusaha sebaik mungkin bagaimana untuk menggapai cita-citanya. Ya sama seperti kita. Kita sudah diiming-imingi ini loh. Ada surga. Gimana caranya masuk surga? Ya dengan melaksanakan ini, menjauhi ini. Dan juga dikasih tahu kalau kita melakukan hal yang dilarang Allah, kita akan dapat neraka. Dan dikasih tahu juga bagaimana minuman di neraka, bagaimana siksa di neraka. Sehingga kita bisa mikir gitu loh. Secara akal kita harus milih yang surga kayak gitu. Ini bukti Allah memang Al-Alim, Maha mengetahui. Selain itu juga Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha pengasih, Maha penyayang. Kita diberi kesehatan, kita masih diberi kecukupan. Itu salah satu bukti Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah kita yakin, tadi yang pertama kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran ini betul-betul firman Allah. Setelah kita yakin, kita belajar tentang ketuhanan Allah. Setelah kita sudah yakin
dan dalam diri kita itu mantap bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita yang patut disembah, hanya Tuhan kita yang patut disembah itu hanya Allah. Maka setelah kita yakin dan menghadirkan Allah dalam diri kita, tinggal kita bagaimana melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, aplikasinya. Oke. Dasarnya niki salah satunya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif atau istiqomah. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Salah satu makna mengikhlaskan ketaatan kepadanya itu artinya jamaah sekalian nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah mikir ada imbalan lagi sebetulnya. Wis pokoknya ikhlas, ya kita menjalankan perintah Allah dengan sholat, dengan puasa itu ya karena kita menjalankan perintah Allah gitu loh. Bukan kalau sudah sampai tahap ini bukan lagi mengharapkan pahalanya sebetulnya, tapi kita itu melaksanakan itu karena itu perintah Allah. Contohnya nyon sewu untuk yang jamaah perempuan, yang ibu-ibu, mbak-mbak memakai hijab niku wajib nopo sunah? Wajib. Perintahnya ada di Al-Qur'an. Quran surah An-Nur ayat 31 jelas. Maka kalau itu jelas perintah Allah, maka kita laksanakan. Jangan dilaksanakan tapi hanya sekedar di pengajian. Kemudian ketika keluar rumah mau kondangan, mau ada acara seperti itu tidak, tapi dilaksanakan ketika keluar rumah walaupun hanya nyamu pun juga harusnya dilaksanakan kayak gitu. Karena itu keluar nanti kalau terlihat sama laki-laki yang bukan mahramnya pun juga akan jadi dosa. Itu salah satu contoh menjalankan perintah itu seperti itu. Sudah tidak mikir kok ora bakal ngomong lewat kok rasa nganggo ya. Enggak. Wong ini karena perintah Allah ya sudah dipakai gitu. Niki. Setelah tadi yakin ya, jadi beda loh jamaah, serius berbeda. Orang yang hanya tahu tok, jadi Allah itu dia tahu, Allah itu Tuhan, ya. Tapi dia tidak masukkan dalam hatinya, ya sudah, dia tidak melaksanakan perintah. Maka ada atau istilah Islam KTP itu memang betul ada. Jadi uang ini ngaku Islam, ya tahu Allah Tuhannya, tapi tidak menghadirkan Allah dalam dirinya, akhirnya apa? Ya nggak melaksanakan. Gitu. Ada juga yang dia melakukan ibadah hanya karena takut dimarahin orang tuanya, takut tidak diteloki orang luas. Ada. Dia sholat itu kayak cuman taklid tok, ikut-ikutan tok gitu loh. Aku ora sholat, ndak kepiye ngono malah, ndak rapenak. Ada nggak? Ada. Karena dia belum punya dalam dirinya itu betul-betul belum menghadirkan Allah di situ gitu. Maka kalau tadi sudah kita kuatkan bahwasanya Allah itu memang satu-satunya Tuhan yang patut untuk kita sembah, maka kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ini yang saya sebutkan dari sholatnya dulu. Sholat kita akan berbeda jika kita sedang berdiri di hadapan Al-Malik, Raja segala raja. Doa kita akan lebih mengharap jika kita yakin As-Sami sedang mendengarkan. Anak-anak sekolah itu akan lebih khusyuk ketika ada gurunya di belakang. Terus betul. Nah, ada yang mengawasi. Nah, kok kita, yang sudah berumur, yang sudah tidak sekolah lagi, coba menghadap seorang raja, kita bayangkan Allah ada di situ melihat kita, kira-kira lebih khusyuk betul. Oh jelas, arep garuk-garuk wae mikir.
wah ndak sopan. Maka dia fokus khusyuk pada bacaan sholatnya, pada gerakan sholatnya. Bahkan kenapa kok, makanya salah satu alasan ini salah satu alasan kenapa Muhammadiyah, saya sebutkan mawon, Muhammadiyah kok sampai sedetail itu mempelajari gerakan sholat jamaah. Dari awal berdirinya itu harus sejajar dengan bahu. Kalau menghadap kiblat kan jelas. Kemudian gerakan tangannya harus seperti ini. Ada yang sampai bahu saja, ada yang telinga. Kemudian ngepele aja juga dijelaskan. Ditaruhnya juga dijelaskan. Posisi ruku, posisi sujudnya, tangannya juga harus buka, kemudian 7 bagian itu juga harus nyentuh. Bahkan ketika tahiyat itu kita juga harus fokus ke telunjuk kita, dan salam pun itu juga diatur. Assalamualaikum, aikumnya itu sebetulnya baru nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai diatur, sampai dijelaskan gitu loh. Untuk apa? Kesempurnaan sholat kita. Benar-benar sempurna, benar-benar kita itu yakin yang kita lakukan itu betul gitu loh. Enggak ya, waduh ini bener kok salah ya kayak gini. Itu salah satu alasan Muhammadiyah itu betul-betul menjelaskan ibadahnya kayak gitu. Ini saya sedikit menjelaskan ya. Sholat yang khusyuk jamaah akan melahirkan akhlak yang al-khasyiah, rendah hati dan menjauhkan perbuatan keji. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Allah sendiri, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau bapak ibu jamaah sekalian sholatnya benar-benar khusyuk dibetulkan, maka saya yakin tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Saya yakin itu. Salah satu indikatornya apa? Ketika jenengan melakukan sedikit saja kesalahan, pasti akan langsung ganjel di hati. Pasti itu. Kenapa? Karena yakin. Aduh, ini perbuatan salah dan Allah itu pasti tahu gitu loh. Kita sudah menghadirkan Allah di situ dengan sholat yang khusyuk tadi. Sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini akan tercegah. Ada contoh nyata, seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu sholatnya sangat khusyuk jamaah, sampai air mata itu membasahi jenggotnya. Gimana akhlaknya? Ketika beliau menjadi pemimpin, dia mengembalikan harta negara yang digunakan penguasa sebelum beliau untuk foya-foya. Jadi bukan dari harta pribadi dia kembalikan, ya, dibayar ya uang negara yang sempat dipakai sama penguasa sebelumnya. Padahal itu aslinya bukan tanggung jawab dia, gitu. Tapi dia mengembalikan hak-hak rakyatnya dengan itu. Ini yang salah satunya dari sholat itu menghasilkan kejujuran dan amanah yang luar biasa. Sekedar tak izin ini. Setelah sholat ya, kita sudah menyempurnakan sholat. Kita masuk ke puasa. Puasa yang hakiki akan melahirkan akhlak yang ar-Rahman, kasih sayang, dan asab yang sabar. Di sini saya ibaratkan kalau puasa itu seperti simulasi kemiskinan. Saat makan, saat lapar dan haus, kita merasakan penderitaan saudara kita yang miskin. Maka dari simpati ini lahirlah empati atau kepedulian. Orang yang berempati tidak akan pikir, tidak akan pelit, pasti akan ringan tangan membantu.
Jadi kita sudah merasakan, waduh, ternyata memang berat gitu puasa itu. Kenapa? Nyatanya setelah sudah mau berbuka, wis persiapan beli apa-apa. Gitu. Itu kalau yang bisa beli orang normal. Ya kalau orang yang nggak bisa beli, coba kita bayangkan. Jadi dia merasakan lapar dan haus itu melebihi kita yang habis itu nanti buka gitu loh. Sehingga dengan ini kan kita juga bisa akhirnya berpikir, ternyata begini loh yang dirasakan orang yang tidak makan, tidak ala saking, tidak punya nyawa. Maka dengan ada rasa seperti itu, jamaah, kita tidak akan pelit sama orang, tidak akan pelit untuk membantu ketika ada orang yang membutuhkan. Selain itu, puasa juga sekolah kesabaran tertinggi. Menahan lapar dari subuh ke maghrib adalah latihan pengendalian diri. Orang yang terlatih menahan amarah di siang hari Ramadan akan mampu menahan amarah di luar Ramadan. Makanya ada ketentuan ketika puasa, ya kita harus menjaga diri kita tuh itu. Jadi ada penelitian gitu, jamaah, bahwasannya untuk melahirkan sebuah kebiasaan itu diperlukan hari, ada yang bilang 21 dan 30. Nah, kalau puasa Ramadan kan ibaratnya 30 hari atau 1 bulan. Jika kita konsisten, jamaah sekalian, selama 1 bulan Ramadan itu bisa mengendalikan diri kita, maka setelah Ramadan pun pribadi itu harusnya akan selalu ada. Gitu loh. Harusnya pribadi itu akan selalu ada. Besok bisa dipraktekkan. Oh, kita bertinggal 30 berapa hari lagi? 9 atau 8? 8. Tinggal berapa hari lagi, 1 bulan lebih sedikit kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, itu akan menghasilkan kita pribadi yang tenang dan tidak akan mudah emosi. Jadi puasa. Kemudian kita masuk ke zakat. Zakat dan sedekah akan melahirkan akhlak yang al-insan, mendahulukan orang lain dan menghilangkan al-dhul, kemikiran. Zakat itu operasi pembedahan kecintaan pada harta. Dengan memberikan 2,5% dari harta, kita sedang melatih jiwa bahwa harta adalah amanah, bukan tujuan. Jiwa yang terbebas dari cinta harta akan menjadi pemberani dalam kebenaran, tidak takut miskin karena yakin Allah ar-Razzaq. Jadi jamaah sekalian, memang ada rezeki itu yang rezeki orang lain itu yang diturunkan lewat kita. Ngoten lho maksudnya. Maka jangan sampai hak-hak orang lain ya yang harusnya itu kita berikan, kok malah kita pek sendiri. Ngoten. Maka dengan kita kok terbiasa yang namanya sedekah, zakat, maka sifat egois kita itu akan terkikis. Lama-lama akan hilang. Saat kita memberi, kita mengakui ada hak orang lain dalam rezeki kita. Sehingga ini melahirkan kepedulian sosial yang tulus. Dan yang paling utama ini, ada kita harus yakin Allah itu ar-Razzaq. Kalau kita sudah yakin ini, nggak akan khawatir. Itu loh. Kita besok mau makan apa nggak khawatir. Setahun ke depan mau makan apa nggak usah khawatir. Karena sudah yakin di sini. Makanya kalau menurut Ustaz Hidayat itu, ini perkataan dia, tidak ada orang miskin. Adanya apa? Orang yang cukup dan kaya. Karena kalau orang sudah merasa tercukupi, tidak akan miskin. Karena apa? Definisi miskin, definisi miskin itu begini. Miskin itu dengan ada pekerjaan tapi kurang kebutuhannya. Contoh kebutuhannya misalnya 5 juta, tapi dari pekerjaan kita hanya menghasilkan 1 juta. Itu dikatakan miskin seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah merasa cukup,
Karena yang adanya 1 juta ya dia akan tercukupi dengan 1 juta itu, tidak akan mikir 5 jutanya. Itu cukup kok. Sehingga istilah miskin itu akan hilang. Gitu. Makanya tidak ada orang miskin, saya menurut tadi itu tidak ada orang yang adanya cukup. Ya cukup lawannya kaya. Kalau kaya jelas uangnya banyak. Salah satu contoh sahabat yang terkenal kayanya adalah Abdurrahman bin Auf. Pernah ada kejadian jadi ada wabah kurma. Jadi kurma itu gagal panen semua bulan ini. Akhirnya kemudian dibeli sama Abdurrahman bin Auf dengan harga ketika normal. Dibeli semuanya sama Abdurrahman bin Auf. Jadi biar orang-orang yang jual kurma itu tetap tidak rugi karena hasil kurmanya yang banyak. Setelah dibeli semua, kok setelah itu ada orang datang dari luar kota mencari kurma yang busuk tadi itu, kurma yang gagal panen. Dicari buat apa? Mau dijadikan obat. Akhirnya apa ya? Orang ini beli dari Abdurrahman bin Auf semua. Jadi wong sugih meneh nggak jadi orang kaya. Jadi nggak jadi orang miskin lagi. Ada juga kisahnya sampai ada sumur itu disewakan sama orang Yahudi. Jadi kalau orang Muslim, orang-orang Muhammad itu dibayar. Akhirnya apa sama Abdurrahman bin Auf dibeli sumurnya, terus siapapun yang mau ngambil silahkan gratis. Itu contoh mawon. Ketika perang itu Rasulullah para sahabat itu rebutan yang namanya sedekah oke-okehan. Tapi kalau dari yang paling banyak dari presentase itu Rasulullah sama Abu Bakar. Rasulullah semua hartanya, Abu Bakar juga semua hartanya itu dikasihkan. Itu pasti. Ketika untuk persiapan perang, kabeh hartanya dikasih. Umar itu 50%. Kalau Abdurrahman bin Auf enggak semuanya, tapi sebagian besar yang itu malah jumlahnya aslinya lebih banyak dari sahabat yang lain. Nah, itu sebagai contoh bahasanya ternyata dengan sedekah itu sebetulnya tidak akan mengurangi harta kita. Wong itu jelas harta orang lain. Terus sedikit terkait ibadah selanjutnya yaitu haji yang mabrur akan melahirkan akhlak yang musawwah. Al-haqqul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Maka dalam haji ada namanya Kongres Kesetaraan Umat. Mau jenengan jabatannya apapun di negaranya, jenengan punya kedudukan apa, sekaya apapun, ketika sedang haji di sana semua setara, sama. Tidak ada yang pakai, mohon maaf, yang kayaknya di 25, yang miskin 1, nggak ada. Semua sama setara di sana. Maka antara yang kaya dan miskin pun sama. Nah ini untuk melatih mata kita untuk memandang manusia itu dari takwanya jamaah, tidak hanya dari penampilan. Oke. Ini salah satu hikmah haji. Maka begini jamaah sekalian rahimahullah. Kita refleksikan, ya, kita ambil kesimpulan dari awal kita meyakini Al-Quran. Setelah yakin Al-Quran itu firman Allah, kita yakin, ya, kita kuatkan kehadiran Allah dalam diri kita. Setelah kita kuat Allah dalam diri kita sempurnakan ibadah kita. Maka akan menghasilkan akhlak-akhlak yang baik. Jika sholat kita baik, tapi mulut masih suka menggunjing, berarti sholat kita yang perlu diperiksa kebudayaannya. Kita puasa rajin, tapi kok masih suka marah dan dusta, kita berbohong. Puasa kita baru sampai kerongkongan, belum sampai hati.
Ya kayak tadi, masih hanya sekedar formalitas burian tok buat riamin. Kalau dilihat Allah muslim kok orang poso enggak apa aneh. Akhirnya ikut-ikutan puasa. Dan jika zakat kita tepat tapi kok masih belum dengan ilmu dan waktu, kita belum paham makna memberi yang sebenarnya. Maka ibadah yang diterima itu akan mengubah kita dari dalam. Kita bisa merasakan diri. Kalau ibadah, kalau dari diri kita kok semakin lama semakin baik dengan ibadah kita itu, maka alhamdulillah berarti ibadah kita diterima. Dari yang sebelumnya pemarah menjadi sabar. Dari yang mikir atau pelit menjadi dermawan, suka mengerti. Dari yang sombong tadi, ya merasa unggul karena mungkin punya uangnya lebih, punya jabatan yang lebih, akan menjadi rendah hati. Mari sehingga kita jadikan ibadah kita ini bukan sekedar rutinitas. Jangan hanya karena rutinitas. Kalau rutinitas itu pokoknya harus jalan. Karena wajib hanya kita jalankan. Kita belum butuh jawabannya. Tapi makanya jadi apa-apa kebutuhan halal mulia. Kalau sudah jadi kebutuhan, kita mau membentuk pribadi kita yang baik, maka itu jadi butuh. Kalau kita sudah butuh, kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Contoh aja, kalau kita lapar, kira-kira jenengan akan ngambil makanan itu sedikit atau secukupnya sampai kita kenyang. Ya secukupnya sampai kita kenyang di situ kan. Lah iya, tidak mungkin kita hanya ngambil sedikit yuk ambil secukupnya gitu loh, sampai benar diri kita kenyang, maka sampai finish gitu loh. Nah sama, kalau ibadah kita jadikan sebuah kebutuhan ya, agar pribadi akhlak kita menjadi lebih baik. Nah maka akan kita lakukan dengan sempurna. Nah di akhir kata ini, tujuan akhir semua ibadah adalah menjadi hamba Allah yang dirindukan surga dan dirindukan sesama manusia karena kebaikan Allah. Di akhir zaman, sebagai doa penutup, maka ya Allah jadikanlah sholat kami sebagai penjaga diri kami, puasa kami sebagai perisai kami, sedekah kami sebagai pembersih hati kami, dan haji kami sebagai penyempurna agama kami. Anugerahkanlah kepada kami akhlak mulia sebagai bukti diterimanya ibadah kami. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 7 lebih gitu ya. Oh. Makanya saya lihat jamnya, waduh udah jam 7 lebih. Gimana? Manut jenengan kalau memang ada sesi satu atau kalau memang nggak ada ya wis nggak apa-apa. Mau udah jam 7 lebih. Jadi kita akan memberi tema. Barangkali ada beberapa ibu dan kalian yang bertanya, silakan. Bahwa pada akhir tahun ini pada pasal yang mengatur apa yang menjadi kebahagiaan aku yang paling besar yaitu menjadi kebutuhan. Kita berbicara terkait dengan hal ini yaitu ada sekelompok orang yang dalam ibadah di dalam Islam dan rasa ibadah zikir itu
pelanggaran dari pelanggaran. Ya. Dan juga ada juga agar itu sudah diburu. Bahkan di Kementerian Agama juga itu terkait dengan perayaan Natal itu yang dahulunya itu dilakukan oleh pelaksanaan agama itu oleh Kementerian Agama itu ditarik untuk menjadi masalah bersama yang akan menjadi masalah tingkat kementerian. Nah itu yang kita menggunakan di barangkali pada kawan itu juga kebangsaan kita. Kenapa dari orang mereka yang sangat ada seorang ini bagaimana kita bisa membangun kementerian itu juga harus sampai itu terjadi pada masyarakat itu. Fenomena saat ini ya Pak, ada yang ibadah mau di Prambanan, terus tadi azan di Borobudur, kemudian kemarin peringatan hari Natal tapi diselenggarakan besar gitu loh, acara besar oleh Kementerian Agama. Bagaimana cara kita ya untuk mencegah dalam bahasanya itu biar kita itu tidak sampai masuk ke sana gitu, karena kan terkait ketahuan. Kalau dari saya pribadi, jamaah sekalian, yang namanya ibadah itu pasti ada dalilnya, pasti ada dalil perintahnya. Yang namanya ibadah, sholat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada. Cara-caranya seperti apa? Itu juga ada dalam hadis Rasulullah. Ya. Maka sebetulnya kalau jamaah ketika melihat ya fenomena-fenomena seperti itu, terus kita ini jane untuk ditiru nopo boten, mau boleh diikuti atau tidak, dengan pelajari apakah yang mereka lakukan itu ada dasarnya atau tidak. Ada dasarnya atau tidak? Karena nggak boleh jamaah kok kita melakukan ibadah tanpa dasar, tanpa ada dasar perintah atau dari Rasulullah. Ya, contoh dari Rasulullah itu nggak boleh. Contoh ya, waktu sholat subuh itu hanya sampai matahari terbit. Tapi ya, kalau kita misalnya bangunnya kesiangan, kita tetap harus sholat tidak? Tetap harus sholat. Kenapa? Karena ada contoh dari Rasulullah. Ketika itu Rasulullah lagi perjalanan sama Bilal, istirahat. Rasulullah bilang sama Bilal, nanti dibangunkan kalau sudah waktu subuh. Rasulullah istirahat, dan Bilal yang jaga karena juga capek ikut ketiduran. Akhirnya sama-sama bangun siangan ketika sudah matahari bersinar. Apa yang Rasulullah lakukan? Dia tetap sholat setelah itu, bahkan tetap sholat sunnah. Sudah kesiangan, tapi beliau tetap sholat sunnah dulu kok beliau subuh, baru sholat subuh. Padahal kalau dari segi waktu sudah tidak boleh, terus gitu. Tapi ada contoh dari Rasulullah, maka itu boleh kita lakukan. Tapi jangan dibiasakan. Karena Rasulullah cuma sekali, kayak gitu loh. Nah maka kok ada fenomena terkait hal-hal seperti itu, maka coba seminimal kan kita sekarang alhamdulillah sudah ada handphone sama. Kita cari, kita lihat untuk kurasi aslinya ini mengumandangkan azan di tempat ibadah agama lain, atau kita melakukan ibadah di tempat lain. Sehingga ketika kita kok sudah lihat hal-hal seperti itu, oh ternyata nggak boleh. Nah kita jadi tahu ya, jadi tiru gitu loh. Atau nanti kok misalnya ada fenomena lain yang jamaah kok
kok ini koyong ini sih kayak gitu loh. Kita coba cari, sebentar aja cari. Oh nggak ada dasarnya, sudah tidak perlu kita ikuti. Ya kan tadi kan hanya gambaran sedikit fenomena ya. Nah, kan bisa siapa tahu nanti kedepannya kok ada hal-hal yang seperti itu lagi, maka kita bisa hindari gitu. Jangan sampai kalau kita melaksanakan ibadah hanya karena ikutan. Mungkin itu kita kalau dari Ibrahim. Ketika dulu dari pertanyaan ini, sudah tidak nah, itu kan sudah terlanjur masuk ke dalam pasal itu bersama. Nah, jadi itu suatu hal yang kenapa ada itu dari yayasan penumpang sehingga suatu hal yang harus dijelaskan pada waktu proses Saya kurang jelas sih. Sedekah dulu yang adakan desa-desa itu Pak. Tanya. Oh, Kan ada seperti desa, ada sedekah ini, ada pemerintah desa. Ya ini ada. Nanti dan nanti ya. Kalau apa yang saya pelajari di masyarakat ini berarti sudah kayak jadi budaya ya Pak, karena sudah ini ya. Kalau emang seperti itu, okay, caranya yang pertama memang dari kiainya atau bisa disebutnya nomor sih di desa itu ini yang Pak Kaume misalnya ya, yang memang di nopo menjadi panutan orang-orang di situ, itu yang harus dakwah itu dulu. Dan ini memang sulit kalau sudah jadi budaya. Kan saya mengamati itu, yang awalnya mohon maaf seperti apa sih ngasih sesembahan itu kan ternyata juga sampai sekarang masih ada. Gitu. Tapi alhamdulillah di beberapa daerah sudah hilang lama-lama luntur karena tidak melaksanakan. Nah, cara menghilangkannya memang salah satu caranya, yaitu dengan kita interaksi dengan kiainya. Kalau memang bisa loh, ya kita ajak pelan-pelan. Tidak harus langsung berhenti itu yang sulit memang begitu kalau sudah jadi budaya. Tidak bisa langsung berhenti. Kadang pelan-pelan. Ada yang misalnya butuh proses sampai berapa tahun sendiri. Itu sudah fenomena yang saya amati ternyata memang begitu, tidak semudah itu menghilang. Gitu. Contohnya itu dulu di daerah saya di Prodok itu juga ada setiap mau liburan loh gitu. Itu nanti ada kayak acara pasti itu yuk bunyikan musik di satu tempat itu, tapi itu bukan musola atau bukan masjid. Ya terus nanti masyarakat suruh bagi makanan di situ. Tapi sekarang sudah mulai luntur ternyata hilang. Kenapa? Karena kiainya di situ sudah tidak melaksanakan. Sudah mulai menghilangkan itu. Gitu. Jadi memang agak sulit Pak kalau langsung maksud seperti itu. Nah, tapi salah satu caranya kalau memang sebagai seorang pegawai kita ngobrol sama pimpinan di situ, sama kaumnya lah, kasih tahu pelan-pelan, Pak, emang kayak ini gitu, ya kayak kita
ngajak ngobrol santai loh, jangan langsung kita masuk. Ini tuh nggak boleh seperti itu, jangan. Malah nggak jadi kayak gitu. Oke, tetaplah diajak ngobrol santai. Kita sudah dekat, nah kita masuk ke situ. Paling begitu Pak, nih bayangan saya nih, kalau memang sudah ada fenomena yang itu kok masih menjadi budaya, ya, cara menghilangkannya dengan masyarakat di situ, salah satunya dengan dari media. Ini saya bayangan lagi, kalau misalnya nanti belum puas dari jawabnya, mohon maaf, ya Pak. Ini ada pertanyaan satu lagi. Gerakan makmum yang membersamai gerakan imam bahkan mendahului. Makmum itu sebetulnya ada dua tafsiran gerakannya. Yang pertama, setelah selesai imam mengucapkan takbir, jadi Allahu Akbar, misal rukuk, setelah bar itu baru makmum ikut. Baru. Tapi ada juga yang menafsirkan tuh kalau sudah lihat imam gerak, kita baru ikut gerak. Langsung, tidak harus menunggu selesai akbarnya. Tapi tetap memang dilarang sampai mendahului. Kadang yang sok masih mendahului itu ketika posisi dari sujud mau berdiri. Karena kadang kalau imamnya sudah agak sepuh itu kan agak lambat. Nah, makmum wis nom-nom wis ngadeg sik. Nah ini, maka pencegahannya itu imam bisa kalau sebenarnya memang dari caranya itu imam itu bukan pas sujud. Mengucapkan takbir itu pas sujud, tapi duduk sementara. Jadi kalau mau ketika dari sujud ya, itu duduk sementara dulu. Nah ini ketika inilah baru mengucapkan Allahu Akbarnya imamnya. Allahu Akbar. Jadi dia tinggal berdiri, sedangkan sujud masih makmum masih dari sujud. Nah itu nggak akan melebihi. Itu dari situ. Jadi ada dua tafsiran tadi. Kalau jangan mau yang mana setelah selesai akbar, Allahu Akbar baru gerakan, atau kita lihat dari imamnya kok sudah di posisi itu walaupun belum selesai, itu kita juga boleh. Yang penting memang tidak boleh sampai gerakan kita mendahului. Kenapa? Menurut saya bahkan di tarjih itu oke Pak, itu dua-duanya betul Pak. Jadi tarjih itu nyuwun sewu nggih, mungkin ada kesalahpahaman. Tarjih itu tidak hanya kadang memutuskan satu perkara dengan satu hal. Dalam tarjih itu juga ada satu perkara, dua hal yang dibetulkan. Contoh ya, bacaan rukuk yang kita pakai apa? Subhanallahumma rabbana wa yaqulallahumma firli, itu yang paling kuat. Tapi yang Subhana Rabbiyal Azimi juga boleh. Nah, itu di dalam tarjih loh. Dalam tarjih juga ada, tapi yang dipakai, yang diminta dipakai jamaah yang subhana itu. Nah kalau dalam terkait hal ini, kalau itu yang dipakai yang kuat itu nunggu Allah Akbar dulu. Tapi kok ada yang masuk pulang ngeten, kalau ada yang seperti tadi ya jangan disalahkan. Ngoten. Nggih Pak. Siap. Paling itu. Nggih, sudah demikian kan tadi sampai saya tutup. Ini yang menjawab pertanyaan. Terima kasih pada informasi untuk kajian pada kali ini
Pertama, infak terkumpul pada kesempatan hari ini juga 1.304.000 rupiah. Alhamdulillah berbagai maka boleh mampu memberikan. Yang kedua, ahad 20 derajat 40 rupiah. Kesempatan 18 Januari 2026 Masehi. Ada dua akan disampaikan diisi oleh dari Syaifuddin dari Kaduna. Sementara itu yang harus saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu kalian pada bisa hadir bersamai bersama dalam kajian informasi yang dan semoga bisa saya semua bisa mampu makin memperbanyak amal soleh untuk kebaikan dan kebaikan. Kita dengan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih atas perhatian kehadirannya. Berdoa hati-hati. Suasana masih hujan kalau teman bisa bawa Inggris bisa untuk kita sampai bulan. Terima kasih juga menjadikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada telepon. Pak Widi.